Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahdiatulillahi Al-Hasimi, Prodi TPS kelas A. Saya di sini akan melakukan interview kepada salah seorang guru, yaitu Bapak Muhammad Hasim. Kepada Bapak Muhammad Hasim, silakan untuk memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hasim. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di Madrasah Aliyah Miftahul Qulub Pelagan Gadis Pamekasan. Di kalau adik ini memang mau wawancara atau interview dengan saya, pas sekali karena saya mengempu mata pelajaran sejarah. Silakan Dek, apa yang perlu saya jawab sesuai dengan pertanyaan adik. Silakan. Baik. Sudah berapa lama Bapak mengajar sejarah? Alhamdulillah lebih dari belasan tahun, lebih dari 11 tahun saya ajar sejarah. Dulu berubah nama dari Sejarah Dunia, lalu PSPB. Sekarang mungkin masih sama, itu tetap sejarah selamanya. Silakan lanjutkan Dek, ada apa lagi? Bagaimana respon Bapak saat anak-anak itu sulit untuk memahami sejarah? Ketika anak sulit memahami sejarah karena individu yang datang atau sebagai murid tidak hanya yang pintar-pintar saja yang datang sekolah, itu bervariatif. Ada yang senang matematika belum tentu senang sejarah, ada yang senang sejarah belum tentu senang matematika. Ya seperti itu. Ketika anak kesulitan seperti itu, kan memang tugas guru itu untuk membawa anak menjadi mudah mengerti, walaupun awalnya anak tidak senang. Jadi memberikan suatu inspiratif kepada anak supaya anak yang sulit belajar, enggan untuk belajar sejarah, memberikan pengarahan pemahaman kepada anak sehingga mencintai pada pelajaran sejarah. Kesulitan pun akhirnya akan sirna. Jadi yang dihadapi bukan anak yang pintar, memang tugas guru ini sejarah. Itulah yang dapat saya berikan jawaban. Lalu bagaimana cara Bapak mengatasi agar anak-anak itu bisa belajar dengan baik di dalam kelas? Upaya-upaya untuk belajar dengan baik di kelas ya sudah barang tentu, karena guru itu memiliki keilmuan juga kaitannya dengan pedagogi. Sudah barang tentu sudah tertata sedemikian rupa. Tergantung kepada materi apa yang akan disampaikan. Kemudian upaya-upaya yang harus dilakukan. Ya, kalau seorang guru setelah rapi menguasai kelas, kemudian anak memulai sampai pada akhir pembelajaran sesuai dengan kode etik guru. Kalau sejarah ya dengan sejarah. Jadi upayanya menertibkan anak terlebih dahulu menguasai kelas, kemudian sudah berang tentu kalau guru sudah menguasai materi sebelumnya. Tanpa penguasaan terhadap materi bisa kewalahan kepada anak sehingga tersendat-sendat. Bahkan anak kurang begitu percaya, seakan-akan guru kurang menguasai itu. Seperti itu. Terus bagaimana model pembelajaran yang Bapak gunakan saat mengajar? Kalau model pembelajaran karena dikatakan zaman now, sekarang zamannya IT, ya tidak monoton. Kalau monoton tidak enak itu. Kaitannya dengan metode. Tidak ada metode yang pas. Yang baik itu bervariasi. Kadang-kadang kalau misalnya menerangkan kronologis atau seorang tokoh ataupun penukuan, sehingga menggunakan penceritaan metode ceramah. Kadang-kadang kalau bermain peran ya menggunakan demonstrasi. Jadi tegasnya tidak ada metode yang pas, harus bervariatif. Tapi pengantarnya memerlukan ceramah. Masing-masing metode itu ceramah tetap selalu digunakan. Itu bagaimana situasi dan kondisi ketika KBM itu berlangsung. Sudah tentu ya kadang-kadang dia memang tanya jawab. Kadang-kadang dibentuk kelompok sehingga kemajuan itu ditentukan dengan kelompok. Tapi walaupun kelompok, tiap-tiap kelompok itu sudah mempunyai jawaban atau kalau itu ada pertanyaan masing-masing. Sehingga guru mudah menilainya dari aspek pengetahuan kemudian ke keterampilan. Pengetahuannya dan knowledge-nya itu, kemudian keterampilannya itu memang yang diperlukan. Biasanya keterampilannya lebih besar, 60 banding 40. Barangkali masih ada lagi. Ada. Iya. Ini sedikit tentang sejarah.
Iya. menurut pendapat Bapak tentang nasionalisme itu apa? Oh, nasionalisme ini jadi setiap ilmu tidak berdiri sendiri, ini katanya dengan BPKN juga ada di BPKN. Jadi nasionalisme itu adalah suatu paham yang kesetiaan individu diserahkan kepada bangsa dan negara. Karena sudah setia, akhirnya rela berkorban. Rela berkorban itu namanya muncul patriotisme. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Karena dasarnya cinta pada tanah air, makanya bermuara pada cinta tanah air, antara nasionalisme dan patriotisme. Itu menurut pendapat saya. Artinya kesetiaan individu diserahkan bangsa kepada bangsa dan negara. Lalu muncul ingin berkorban. Muaranya ada pada cinta tanah air. Itu sementara jawaban saya kaitannya dengan Yang nasionalisme. terakhir, Ya. ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Apakah ada murid-murid Bapak itu yang melanggar aturan di dalam kelas? Di kelas atau di sekolah? Iya, atau di Iya, sekolah? iya. Sudah bilang tentu adik-adik ya, tiap sekolah itu punya tata tertib. Hal masuk, tidak boleh datang terlambat, ada BK, semuanya berjalan seperti itu tiap hari. Ya, pelanggaran bergantung situasi dan kondisi. Kadang-kadang kalau hujan ada yang terlambat, sehingga dikatakan terlambat. Ada yang memang melanggar, misalnya kalau itu di dalam kelas tidak begitu memperhatikan. Ya, setiap aturan pasti ada yang ya full upayanya untuk 100% untuk mematuhi, ada yang tidak mematuhi, ada pelanggaran, sehingga perlu BK. Jadi semua komponen itu menjadi satu sistem, tidak ada yang berdiri sendiri. Ketika ada pelanggaran, kalau pelanggarannya berat, ya bisa digiring ke BK atau BP. Kalau hanya ringan, sering, ya cukup menegurnya saja, guru. Nah, karenanya kadang-kadang tiap sekolah itu memiliki skor. Ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran berat. Yang ringan itu ya nilainya kecil, kalau yang berat mungkin diskorsing atau bahkan akhirnya tidak boleh diikutkan ujian, bahkan dikeluarkan, diserahkan kepada orang tua, dikembalikan lagi kalau sudah tidak bisa dibina. Jadi setiap aturan ya walaupun tidak maksimal 100% tetap berupaya warga sekolah. Ya, setelah itu ada yang melanggar. Kalau dalam bentuk yang kecil itu selalu ada. Kalau yang berat-berat kadang-kadang jarang terjadi. Itulah yang ada di sekolah MA Miftahul Qulub Pelagan. Tapi di pondok itu tidak seperti di luar. Gampang cara mengayominya. Itulah jawaban saya, Dik. Barangkali masih ada? Sudah, Pak. Terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama, Dik. Karena semua saling ketergantungan, tidak berdiri sendiri. Harus memang ketika belajar ini butuh ini, ya silakan. Ya, terima kasih juga. Barangkali ada kehilapan dari saya, kadang-kadang terlampau sempit atau karena waktu yang tidak mengizinkan, sehingga jawaban yang pasti itu kalau untuk yang memuaskan ya harus diskusi memang. Karena namanya interview ini sesuai dengan kesempatan yang ada. Itu, Dik. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.